Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, balik lagi sama saya Adrian untuk membahas tentang pendidikan Pancasila. Nah, kali ini saya mau ngajak kalian ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya agak berat, tapi sebenarnya ini penting banget buat kita semua tahu. Topiknya yaitu tentang geopolitik Indonesia. Mungkin ada yang mikir, duh apaan sih geopolitik? Kayak mata pelajaran di sekolah aja. Jangan salah. Geopolitik itu sebenarnya seru untuk dipelajari dan ada di sekitar kita. Ibaratnya, ini kayak cara saya memahami kenapa Indonesia itu punya peran penting banget di dunia dan kenapa kita ada di posisi yang sekarang. Gampangnya gini, geopolitik itu adalah gimana letak geografis suatu negara itu mempengaruhi kebijakan dan hubungan dia sama negara lain. Bayangin deh, Indonesia itu kan negara dengan kepulauan terbesar di dunia, ada ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Letaknya juga strategis banget nih di antara dua samudera besar yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India dan dua benua besar yaitu benua Asia dan benua Asia dan benua Australia. Nah, posisi yang super strategis ini yang bikin Indonesia jadi punya nilai plus di mata dunia. Analoginya gini, kalau saya punya rumah di perempatan jalan yang ramai, otomatis kan banyak orang yang lewat, banyak juga kesempatan yang ada di situ. Tapi kita juga perlu hati-hati kan. Nah, Indonesia juga begitu. Keunikan geopolitik Indonesia itu banyak banget. Tapi ada beberapa poin yang bikin kita beda. Yang pertama, kita ada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional yang super sibuk. Bayangin, kapal-kapal besar dari berbagai negara yang mau lewat dari Asia kayak Eropa atau sebaliknya itu sering banget lewat perairan kita. Itu lewat Selat Malaka, lewat Selat Sunda atau Selat Lombok. Ini kayak jalan tol laut dunia gitu. Otomatis kita jadi punya pengaruh di situ. Yang kedua, kita sering disebut sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ini karena kita ada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Makanya kita sering banget kena gempa bumi atau letusan gunung berapi. Nah, ini juga bagian dari geopolitik kita. Karena kondisi geografis ini mempengaruhi bagaimana kita membangun infrastruktur. Bisa mempengaruhi infrastruktur, mitigasi bencana, dan bahkan hubungan sama negara tetangga yang juga di jalur yang sama. Nah, ngomongin gaya politik Indonesia, saya nggak bisa lepas dari satu konsep yang penting banget, yaitu wawasan Nusantara. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar di sekolah atau di mata kuliah lain, tapi mungkin ada yang masih bingung. Nah, gampangnya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, meskipun kita punya ribuan pulau, ratusan suku, berbagai bahasa dan budaya, wawasan Nusantara ini yang menyatukan kita. Ini kayak benang merah yang ngikat semua peradaban, semua perbedaan itu jadi satu kesatuan yang utuh. Karena dengan wawasan Nusantara, kita menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dari laut, darat, dan udara di atasnya itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya, udah nyatu. Jadi kalau ada negara lain yang coba-coba ngotak-ngatik wilayah kita, ya jelas kita akan pertahankan mati-matian karena itu bagian dari kedaulatan kita.
Tentu saja, dengan posisi yang strategis dan keunikan yang kita punya, ada tantangan dan peluang yang harus kita hadapi. Tantangan yang pertama, perebutan pengaruh negara-negara besar. Dengan posisi kita yang penting, negara-negara adidaya seringkali pengen ngajak kita bersekutu atau setidaknya mendapatkan pengaruh di wilayah kita. Ini bisa jadi dilema karena kita harus pintar-pintar menjaga netralitas dan kepentingan nasional. Yang kedua, ancaman kedaulatan. Masih ada loh kasus-kasus pelanggaran batas wilayah, illegal fishing, atau bahkan klaim-klaim dari negara tetangga. Ini harus terus kita waspadai nih. Yang ketiga, perubahan iklim dan bencana alam. Nah, sebagai negara kepulauan, kita ini rentan banget sama dampak perubahan iklim kayak naiknya permukaan air laut atau cuaca ekstrim. Ini juga tantangan geopolitik karena ini bisa mempengaruhi sumber daya alam dan keamanan kita. Yang keempat, pusat perdagangan dan investasi. Nah, dengan jalur laut yang sibuk, kita bisa jadi pusat perdagangan dan investasi yang menarik bagi negara lain. Kita bisa menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan memajukan ekonomi. Yang kelima, peran di kawasan dan global. Indonesia punya peran penting banget di ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan forum-forum internasional lainnya. Kita bisa jadi jembatan dialog, mediator konflik, dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Nah, yang keenam, ada diplomasi maritim. Nah, dengan wilayah laut yang luas, kita punya potensi besar untuk mengembangkan diplomasi maritim, menjaga keamanan laut, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Nah, geopolitik dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada apa ya? Mungkin kalian mikir, duh ini geopolitik jauh banget dari hidup saya. Nah, ini salah. Yang salah, geopolitik itu sebenarnya ada di sekitar kita. Mungkin kalian nggak nyadar aja. Contohnya begini, kenapa harga minyak dunia itu bisa naik turun? Itu ada kaitannya sama geopolitik. Bisa jadi karena ada konflik di Timur Tengah atau kebijakan baru dari negara-negara penghasil minyak. Contohnya kayak konflik Iran dan Israel itu menyebabkan kenaikan minyak dunia. Atau kenapa kita sering dengar berita tentang investasi asing yang masuk ke Indonesia. Nah, itu juga bagian dari geopolitik. Negara-negara lain melihat potensi ekonomi kita. Bahkan, kenapa kamu bisa pakai handphone buatan Korea atau Amerika atau buatan Vietnam? Itu juga ada kaitannya sama rantai pasok global yang dipengaruhi oleh geopolitik dan perdagangan internasional. Jadi, memahami geopolitik itu bikin kita lebih melek informasi, lebih kritis, dan lebih ngerti kenapa suatu kebijakan di dunia itu bisa terjadi dan dampaknya ke kita. Nah, kesimpulan dan pesan-pesan buat kita semua, semoga teman-teman ini bisa mendapatkan wawasan yang lumayan cukup singkat tentang geopolitik Indonesia. Ini bisa bikin kalian lebih paham ya. Intinya Indonesia itu negara yang luar biasa lah. Negara posisi geografis yang super strategis, yang punya peran penting lah di kancah regional maupun global. Sebagai generasi muda, penting banget nih buat kita untuk terus belajar, terus memahami, dan terus menjaga keutuhan serta kedaulatan negara kita. Dengan memahami geopolitik, kita jadi lebih aware, lebih cinta tanah air, dan bisa ikut berkontribusi positif untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih dan call to action. Oke, dan segitu dulu ya obrolan saya tentang geopolitik Indonesia kali ini. Kalau kalian mau berdiskusi lebih lanjut bisa tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like video ini. Terima kasih.